Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan ke-14 ya mengenai analisis regresi linear berganda. Jadi mirip seperti pertemuan ke-12 kemarin, ada regresi juga linear ya. Cuma dia sederhana yang pertemuan ke-12. Maksudnya sederhana di situ variabel bebasnya cuma satu, yaitu X saja. Dan variabel terikatnya juga satu, atau variabel bergantungnya juga satu, yaitu Y saja. Sedangkan untuk regresi linear berganda ini, variabel bebasnya akan lebih dari satu ya. Tentu saja dalam soal cerita, variabel bebas yang dipakai juga lebih dari satu ya. Misalnya kalau minggu lalu itu banyaknya penjualan ya, volume penjualan hanya dipengaruhi oleh banyaknya promosi ya. Nah, bisa saja untuk yang berganda selain promosi juga ditambah dengan modal misalnya, atau kinerja karyawannya atau pekerjanya ya. Atau misalnya kelengkapan sarana dan prasarana untuk produksi ya. Itu juga bisa mempengaruhi nilai penjualan atau nilai pendapatan ya dalam usaha. Nah, ini materi-materi cerita lama untuk pengolahan, gunakan saja SPSS atau Excel bisa ya. Kalau di statistika 2 ekonomi syariah itu karena pakai SPSS di awal, jadi dia selanjutnya dia pakai SPSS terus saja, jadi nggak pakai Excel lagi. Tapi karena kita kan belum pernah materi sebelumnya yang nggak pakai SPSS, bisa pakai Excel atau pakai software yang lain, ya kan? MATLAB juga bisa ini adik-adik, regresi linear sederhana, regresi linear berganda. MATLAB, SPSS, Excel, dan sebagainya ya. Banyak software yang mendukung. Nah, pada sesi sebelumnya, kita hanya menggunakan satu buah X dengan model Y sama dengan A ditambah B kali X. Nah, ini persamaannya ya, yang sederhana. Jadi variabel bebasnya satu, X saja. Variabel bergantungnya atau variabel terikatnya adalah satu juga, Y saja. A ini adalah konstanta, angka saja. Sedangkan B adalah angka, tapi dia merupakan koefisien dari X. Nah, kemarin juga sudah ada rumus untuk nilai B ya. Setelah dapat nilai B, kita cari nilai A. Itu juga ada ya. Dalam banyak hal yang mempengaruhi X bisa lebih dari satu. Ya, kayak tadi ya, volume penjualan bisa saja tidak hanya promosi, tapi kelengkapan peralatan atau sarana juga mempengaruhi. Nah, maka model umum regresi linear berganda adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah seterusnya sampai Bn Xn. Ya kan, paham ya Adik? Jadi bedakan antara rumus linear sederhana dengan regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda. Nah, X-nya itu akan lebih dari satu, X1, X2, sampai seterusnya. Sampai Xn dia. Kalau variabel bebasnya juga lebih dari satu, atau sampai N. Ya. Nah, ini rumus untuk menghitung nilai konstanta A, koefisien B1, koefisien B2, sampai koefisien Bn. Nah, kita lihat untuk dua variabel bebas, misalnya X1 dan X2 ya. Maka yang dicari adalah B1 dan B2 dulu, Adik. Baru dapat nilai A. Ini rumusnya ya. Artinya apa? Yang kita buat dalam tabel juga seperti ini ya, ada X2 kuadrat, ada nilai X1 kali Y, ada nilai X1 kali X2, ada nilai X2 kali Y, ada nilai X1 kuadrat, X2 kuadrat, udah ini ya. Kemudian nilai X1 kali X2. Nah, untuk yang B2 juga ada X1 kuadrat, perkalian X2 dan Y, X1 kali X2, X1 kali Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, sama ya. Berarti untuk mendapatkan nilai B1 dan B2 ini, kita pakai satu tabel saja. Ya. Ada nilai kuadratnya, ada nilai perkaliannya. Ya. Ilustrasi. Ini contoh ya. Ingin dicari model regresi dari mutu pendidikan di suatu sekolah, variabel bergantung Y ya, dengan variabel bebas berupa inovasi guru di kelas, disimbolkan dengan X1
dan ketersediaan sarana dan prasarana disimbolkan dalam X2, dalam prosentase, dalam persen. Ini dalam persen ya, cuma dia angkanya saja yang dibuat. X1 90% misalnya untuk variabel pertama. Maka pencapaian mutu pendidikannya 88% gitu ya. Sedangkan untuk sarana prasarananya 83%. Nah, terus untuk yang kedua mungkin tahun berikutnya misalnya ya, atau sekolah yang lain, pokoknya dia datanya itu ada 10. Bisa 10 sekolah misalnya, atau 10 tahun terakhir misalnya, seperti itu ya kan. Nah, untuk inovasi guru di kelas 94%, sarana prasarana 74%, maka mutu pendidikannya 90%. Nah, gitu. Jadi hubungannya ada ya, ada. Nah, data 1 sampai 10 ini bisa aja sekolah yang berbeda dalam tahun yang sama, atau 10 tahun terakhir di satu sekolah aja ya, sekolah yang sama. Boleh tahunnya yang sama, sekolahnya berbeda, atau sekolahnya satu tapi tahunnya yang berbeda, atau bulannya yang berbeda. Tapi tidak mungkin ya, karena mutu pendidikan itu bisa dihitung per semester ya. Setiap ujian kan bisa dihitung ya, berapa persen kelulusan, berapa persen kenaikan mahasiswanya ya. Kalau untuk kelulusan ya per tahun jadinya ya kan. Terus silahkan salin data tersebut dalam Excel. Perhatikan rumus dan pikirkan kolom apa yang mesti dibuat. Ya. Jelas saja ini X1, X2, dan I. Terus nomor. Ini Excel ya, Dedek. Tapi perintah di atas kita pakai SPSS. Ya. Atau pakai Excel boleh, diimpor datanya ke SPSS bisa juga. Atau langsung pakai Excel langsung bisa juga. Ya. Lebih sederhana malah menggunakan Excel. Karena kalau di SPSS kita harus konsep dulu variabel datanya apa, variabel view-nya apa, kemudian baru diisi data variabelnya. Kalau pakai SPSS, tapi kalau pakai Excel tinggal diinput nilai X1-nya berapa, ya, 10 data tadi, kemudian input nilai X2-nya sampai 10 data, kemudian Y-nya juga sampai 10 data. Nah, terus kita pilih menu yang menampilkan regresi linear berganda pada Excel. Diperolehlah ini, adik-adik. Nah, silakan adik-adik cari menu pada Excel yang menunjukkan untuk mencari ya analisis regresi berganda. Dan itu gunanya kalau mahasiswa belajar ya. Ini tidak semua ditunjukkan, kita harus explore sendiri. Karena 75% itu belajar sendiri, 25%-nya diberikan materi dan penjelasan. Ya. Nah, ini ada contoh yang lain lagi. Misalkan Y adalah pengeluaran KK dalam sebulan, X1 pendapatan dalam sebulan, X2 banyaknya anggota keluarga. Ini mungkin bukan kartu keluarga ya, pengeluaran keluarga begini, pengeluaran bulanan, ya kan, dipengaruhi oleh pendapatan dalam 1 bulan dan dipengaruhi oleh banyak anggota keluarga juga. Pendapatan banyak, keluarga banyak, otomatis pengeluaran juga banyak, ya kan adik-adik. Pendapatan sedikit, anggota keluarga banyak, pengeluaran juga banyak. Intinya kayaknya dipengaruhi oleh X2 ya, korelasi ke X2 lebih besar dia dibanding dengan korelasi Y terhadap X1. Tapi saling mempengaruhi juga ya. Ini juga saling mempengaruhi tiga-tiganya. Nah, misalkan diperoleh, karena datanya nggak tahu ya, nggak ada. Misalkan diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 167,52 ditambah 20,62 X1 dikurang 10,48 X2. Artinya apa? Untuk koefisien pendapatan itu 20,68 positif ya, bernilai positif. Sedangkan untuk banyak anggota keluarga koefisiennya adalah 10,48 ya. Atau kalau ada datanya, adik-adik bisa pakai rumus ini. Nah, rumus yang ini ya, menentukan B1 dan B2 topi, B1 topi, B2 topi. Atau koefisien X1 dan X2. Nah, ya, penafsiran terhadap persamaan regresi. Kalau persamaan seperti di atas akan memberikan korelasi yang sangat besar.
Ya, ini kan angkanya besar-besar ya. Puluhan, yang ini ratusan malah. Ini korelasi. Sebenarnya korelasi ini sudah pertemuan 13 minggu lalu ya, Kamis yang lalu. Nah, korelasi itu hubungan antara dua atau lebih peubah atau asosiasi. Bila dua peubah tidak ada hubungan, korelasinya 0. Bila sempurna, korelasinya 1 atau kolinier. Ini udah kita bahas Rabu ya, Rabu yang lalu. Nah, kemudian ada koefisien determinasi R kuadrat. Rumusnya JKR per JKT. JKR itu sigma dari YI topi dikurang Y bar kuadrat sigma ya per sigma YI dikurang Y bar kuadrat. Ini ada yang salah ini ya. Ini kan sama ini. Oh bukan, ini Y1 topi. YI topi. YI topi itu YI prediksi diperoleh dari setelah kita dapat rumus persamaan regresinya, ada input nilai X1 dan X2 pada tabel atau data, kemudian diperoleh Y prediksi. Nah, itulah YI topi ini ya, Dede. Minggu lalu udah ini ya, menentukan prediksi. Itu ada. Atau di pertemuan 12 juga sudah ada. Kita cari dulu persamaan regresi yang diperoleh, cari B1, cari B2, cari nilai A, dapat persamaan regresi, kemudian input X1 dan X2 pada tabel ke dalam Y tadi. Nah, diperoleh Y prediksi. Kemudian cari Y rata-rata, kemudian dikurangkan, baru dikuadratkan. Sedangkan untuk yang bawah, Y-nya itu Y yang sudah ada pada tabel, adanya. Yang belum kita input nilai X-nya. Yang ini ya, nah ini nilai Y saja, ini Y saja. Sedangkan untuk Y prediksi, kita peroleh persamaan ini dulu, udah, kemudian ambil nilai X1 dan X2-nya. Diinputlah kemari, dapatlah nilai Y prediksi. Nah, kalau X1 pertama dengan X2 yang pertama berarti Y yang pertama, kan gitu ya. Kalau X1 dan yang kedua, X2-nya juga kedua, maka Y-nya yang kedua. Kemudian dijumlahkan. Nah, itulah sigma YI prediksi namanya. Jadi YI prediksi itu diperoleh dari nilai X1 dan X2 yang sudah diinput ke dalam persamaan regresi yang kita peroleh. Nah, itu ya. Nah, kalau digunakan rumus di atas cukup repot jika kita bekerja mulai dari data XI kali YI. Ya. Nah, supaya lebih mudah, langsunglah pakai korelasi R. Ini mirip rumus korelasi momen person. Ya, momen person bukan apa namanya? Bukan Spearman. Karena ada Spearman 1, momen person 1. Produk momen person. Nah, inilah produk momen personnya. Ya, R sama dengan N kali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI. Ini kan masing-masing dijumlahin dulu ya, jadi baru dikalikan. Nah, kalau ini dikalikan dulu baru dijumlahkan. Per akar dari M kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, dikali N sigma X YI kuadrat ya dikurang sigma YI dikuadratkan. Beda ya, ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan, kalau ini dikuadratkan dulu baru Y-nya dijumlahkan. Hitungnya pakai tabel ya, Dede, supaya mudah ya langsung pakai Excel. Kalau Excel kan tinggal kita tarik tablok sel-selnya ya kan, langsung dia jumlahnya sudah ada pada sel yang kita tuju ya, jadi nggak usah manual pun bisa ya, pakai kalkulator pun bisa. Apalagi datanya cuma 10 itu bisa saja, Dede. Nah, tidak sulit ya, cuma harus teliti ngitungnya ya. Kalau apa namanya? Kalau nggak teliti, angkanya pasti berbeda dengan kalau kita cari Excel. Nah, tapi kalau teliti, data yang kita hitung pakai kalkulator tidak akan beda jauh dari yang pakai Excel. Paling beda 2 digit gitu-gitu ya. Silakan lihat kembali data tentang hubungan biaya iklan dan hasil penjualan. Ini yang contoh regresi sederhana yang pertemuan 12 ya kan. Nah, diperoleh R-nya sekian atau R kuadratnya ini dikuadratkan 0,92261 dikuadratkan hasilnya 0,8521. R kuadrat disebut dengan koefisien determinasi, artinya 85,21% ini kali 100 ya, biar dia dapat persennya. Nah, hasil penjualan
ditentukan oleh biaya iklan yang dikeluarkan. Nah, sama kayak R kuadrat itu kayak ini ya, korelasi juga, Dede. Cuma dinamakan dia koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu sendiri berbeda dengan indeks determinasi. Kalau indeks determinasi ditentukan oleh rumus berikut. I sama dengan sigma YI dikurang Y bar kuadrat ya, dikurang sigma YI dikurang Y prediksi. Ini Y prediksi, ini Y data, ini Y data yang sudah ada di awal, sedangkan Y prediksi yang kita cari. Nah, caranya setelah diperoleh rumus persamaan regresinya, ada di input lah nilai X1 dan X2. Diperolehlah nilai Y prediksi ya. Nah, pakai lagi tabel. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk JK total dikurang JK res ya, residu per JK total. Silakan coba sendiri buat tabel dan hitung indeks determinasi serta bandingkan dengan koefisien determinasi. Nah, ini sudah juga minggu lalu ya, Dede. Cuma dia, oh iya, sama persis ya, sama persis. Kalau parsial kita partisi dulu. Korelasi antara X1 dengan X2, korelasi antara X1 dan Y, korelasi antara X2 dan Y. Kemudian dicarilah korelasi total. Ya. Nah, dari tabel penjualan sama promosi itu diperoleh koefisien determinasinya 0,0835 atau 8 atau R kuadratnya ya, atau R-nya. Akarnya berarti ya, akarnya 0,289, artinya 28,9% promosi mempengaruhi penjualan. Ya, ini kan titik-titik ini artinya ada isi sendiri ini. Paham tidak maksud dari materi sebelumnya? Ini kan materi sebelumnya nih. Nah, ini kan ditentukan oleh biaya iklan yang dikeluarkan. Nah, kalau ini ya isi sendiri maksudnya ya. Sebenarnya rumus di atas lebih baik digunakan untuk menentukan koefisien korelasi berganda jika variabel bebasnya banyak. Ini banyak ya, 41 slide. Ini sudah saya jelaskan. Ini tidak usah diulang kembali. Videonya kan sudah ada juga ya. Yang belum itu mungkin yang berbagai varians sehubungan dengan regresi linear sederhana. Varians. Nah, pakai SPSS ya. Asumsi pada korelasi Carl-Person, varian berdistribusi. Varian tahu adik-adik, varian itu ragam ya, ragam. Rumusnya itu R kuadrat tadi. Tapi nggak yang R kuadrat yang koefisien determinasi. Lihat kembali di ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data, ukuran letak sama ukuran variansi. Nah, di sebelum UTS mungkin ya, adik-adik. Itu ada, kalau saya nggak salah. Itu ada varians, rumus varians, atau rumus ragam. Akarnya nanti dia simpangan baku. Nah, ya, ini ada korelasi Spearman yang saya sebutkan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu, pertemuan 13 ya. Ada lagi korelasi tahu kendal. Kedua data mempunyai gejala ordinal dan korelasi ini baik digunakan untuk korelasi parsial. Kalau Spearman tadi bersifat ordinal, sehingga objek diteliti dimungkinkan untuk jenjang atau ranking, peringkat ya, pakai peringkat ya, mana yang korelasinya paling besar sampai korelasi yang paling kecil. Nah, ada lagi pakai uji hipotesis, tapi kita nggak sejauh ini. Kita lihat contoh. Nah, ini ya. Tapi nggak sesusah itulah ya. Untuk ujian tidak usah pakai hipotesis dan tidak pakai SPSS. Kita cuma ngitung korelasi pakai Spearman atau produk moment person. Kemudian cari rumus untuk analisis regresi sederhana dan rumus analisis regresi berganda sesuai dengan soal. Setelah itu barulah kita cari korelasi parsialnya. Kemudian cari korelasi totalnya. Ini metode least square secara grafik.
Estimasi dia yang di atas E1, E2. Estimasi yang garis warna biru. Fakta itu aktual E1, E2, E3, dan E4. Jadi topi itu rumus analisis regresi sederhana. Jadi A ditambah B1 X1. Ini nilai estimasi. Tapi kita nggak pakai itu, Adik. Oh, Bu pikir ini sudah bisa ya, jelas apa yang bisa kita kerjakan. Nah, itu sesuaikan dengan contoh yang di pertemuan 12 dan 13 minggu lalu. Intinya input data ini di Excel, kemudian cari persamaan regresinya, baik kalau dia sederhana cari regresi sederhananya, persamaannya. Kalau dia regresi berganda cari persamaan regresi berganda. Setelah itu baru cari Y prediksi. Nah, ya. Kenapa dicari Y prediksi? Untuk menentukan koefisien determinasi, ya. Atau korelasi, bisa juga pakai korelasi Memon person tanpa pakai koefisien determinasi. Ya, sesuaikan dengan yang ditanya pada soal. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian, Adik-adik. Pertanyaan-pertanyaan atau materi yang kurang dipahami boleh dilanjut di forum diskusi e-learning, ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.